Halo semuanya. Jadi di video sebelumnya gue udah pernah ngebahas di video-video selanjutnya gue memiliki 3 segmen. Edukasi, opini, dan satu lagi vlog. Video yang kalian tonton sekarang adalah opini. Di segmen ini gue akan ngebahas semua topik-topik yang trending selama 1 bulan terakhir yang hingga viralnya sampai keluar jagat raya, sampai planet Gue akan menyampaikan opini mengenai peristiwa-peristiwa tersebut tanpa menyudutkan dan tentu saja gue memiliki dasar. Jadi ini bukan gosip. Karena ini merupakan segmen opini, jadi langsung aja kita ke opium opini umum. Menjadikan kritikan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi kinerja Polri. Jadi kenapa nama segmen ini opium? Gue tuh terinspirasi apa yang dikatakan oleh Karl Marx. Opium itu pada dasarnya candu ya, dan dia pernah mengatakan bahwa religion is opium. Jadi ya, opium itu artinya candu. Kita kecanduan pada sosial media. Tetapi opium itu sendiri merupakan singkatan dari opini umum. Gue di sini memposisikan sebagai publik, tetapi gue selingin dengan sedikit unsur-unsur edukatif biar memiliki sebuah dasar mengkritisi tanpa menghakimi. Di video ini kalian bisa langsung klik timestamp di bawah mengenai topik-topik yang akan gue bahas. Untuk membahas semua topik ini, gue didampingi sama teman gue. Tentu saja gue nggak sendiri. Tes SKD CPNS Kanwil Kemenkumham Jatim diawasi oleh Pink Soldier ala drama Korea Squid Game. Panitia yang berdandan ala Pink Soldier itu membuat para peserta itu sempat kaget, tapi akhirnya bisa sedikit rileks karena sempat diajak goyang pargoy, ya, goyang senam gitulah. Namun aksi tersebut sempat membuat orang bertanya-tanya tentang anggaran yang dipergunakan untuk membeli kostum tersebut. Tidak mau menimbulkan kegaduhan, Kemenkumham Jatim lewat media sosialnya menyatakan bahwa kostum itu dibeli dengan anggaran pribadi. Untuk membahas topik-topik ini, tentunya aja gue nggak sendiri dong. Jadi untuk itu, gue panggilkan saja teman gue. Ayo masuk frame dong. Halo. Ya, tadi biasa habis ngawas itu Squid Game. Jadi lagi bahas Squid Game. Yang itu kan PNS kan? Iya, yang PNS. Menurut gue ya. Nah, menurut gue ini sebagai sesuatu yang menarik gitu dan unik gitu. Ntar gue pasti karena ini merupakan suasana baru yang dimana tes PNS itu terkenal kaku. Lu juga udah bilang ya dari pihak Kemenkumham, Jatim itu mengatakan ini nggak menggunakan anggaran negara gitu, tapi menggunakan anggaran pribadi pegawai. Yang pada dasarnya pasti juga banyak yang bertanya-tanya dong. Sebenarnya ini pemborosan anggaran atau enggak sih? Nah, Kemenkumham belum jawab itu. Iya. Nah, ini mungkin sebagai suatu cara penerapan protokol kesehatan ketika pandemi COVID yang dimana harus menggunakan APD. Nah, ini kan kayak gini kan, kalau gue tuh tadi tuh kan gini, lengkap tuh APD. Jadi kayak gitu sih menurut gue. Tapi APD nggak ada sarung tangannya anjir. Oh iya. Penyelenggaraan tes yang diawasi oleh Pink Soldier dan Squid Game ini dibahasnya nggak cuma semata-mata dari negara kita doang, tapi tembus sampai ke Korselnya, Korsel MBC kalau nggak salah nama MBC yang medianya ya. terkenal tuh ya MBC. Iya, ada judulnya tuh ada agen Squid Game di tes CPNS. Ya ini balik lagi sih tergantung kalian memandang gitu. Jika kalian sebagai panitia mungkin memiliki pandangan lain. Jika kalian sebagai peserta mungkin memiliki pandangan, oh tesnya ini relax gitu, Ya, asik. relax. Jika kalian publik mungkin melihat, ngapain sih tes kayak gini, kayak norak gitu. Balik lagi sih bagaimana cara kalian memandang gitu. Tapi kenapa harus dari Squid Game ya, dari Pink Soldier? Iya sih ya, iya juga sih. Kan juga ada Money Heist gitu loh, Iya. yang pakai dali itu yang dari atas. Iya, ke sama ya kan? Atau enggak kayak Dewi Temis tuh yang melambangkan keadilan, ditutup matanya tuh, Oh iya, nggak kelihatan dong bro kayak Iya, gitu. nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi menurut gue kenapa bisa seviral ini mungkin ya gara-gara lagi heboh tuh Squid Game kan. Iya sih ya. Sampai disorot sama media Korsel, tapi intinya balik lagi ke hukum dasar media gitu. Name make news. Dan ini akan berkaitan kepada peristiwa-peristiwa selanjutnya yang akan dibahas. Iya, kalau nggak Squid Game mungkin nggak seviral ini ya, Mas? Iya, mungkin nggak seviralnya kalau nggak Squid Game. Peristiwa yang selanjutnya akan kita bahas adalah RLV-nya kabur saat karantina setelah pulang dari Amerika Serikat. Gue di sini pengen ngejelasin kronologinya secara singkat aja. Mungkin dari kalian ada yang udah lebih tahu secara detail. Pokoknya intinya, RLV-nya disebut hanya menjalani karantina selama 3 hari, padahal standarnya itu per 15 September 2021, standar durasi lama karantina itu 8 hari. Berawal dari ketidakadilan yang dirasakan oleh banyak pihak, banyak orang yang bertanya, kan harusnya 8 hari kenapa dia 3 hari doang gitu. Bisa dikatakan ini sebuah abuse of power ya. Sebelum itu, dia mengunggah sebuah instastory ketika ia tengah menjalankan karantina di Wisma Atlet. Tapi uniknya, beberapa lama setelah itu nggak sampai 5 menit kayaknya, langsung dihapus. Dan setelah itu dia muncul di podcast yang dipandu oleh Boy William, mengatakan dia itu nggak pernah karantina di Wisma Atlet. Dan gara-gara dia ngomong itu, ada satu foto yang mengungkapkan bahwa namanya terdaftar untuk karantina di Wisma Atlet. Gara-gara itu, kasus ini langsung mencuat banyak banget di sosial media. Dan yang mengomentari perihal hal ini tidak terbatas di netizen saja, bahkan sampai menteri.
Nah, terkait kasus Rahel V-nya ini yang tadi lu bilang ada banyak desakan kan? Iya. Desakan dari publik gitu. Kalau gue memposisikan diri sebagai Rahel V-nya, gue mungkin kuat sih, Mat. Karena dorongan publik itu benar-benar berarti lah, terasa gitu. Terasa. Apalagi ini kan udah tekanannya gitu. menyangkut masalah kesehatan ya, yang dimana lagi krisis nih, pandemi COVID segala macemnya, itu pasti bisa mencelakai banyak orang kan. Tetapi di sini mungkin gue pengen ngeliat dari sudut pandang yang berbeda ya. Gue ngelihatnya itu dari abuse of power-nya. Ada ungkapan dari Lord Acton, power tends to corrupt. Korupsi di sini itu diartikan sebagai sebuah tindakan yang curang lah ya. Dan semakin besar power, dan dalam kasus Rahel V-nya dia kan berkuasa lah di situ lah. Akhirnya dia memiliki kecenderungan untuk melakukan hal tersebut. Jadi dia berperilaku curang ya. Gitu loh. Dan untuk korupsi nanti ini, gue pengen ngebahas korupsi tapi dalam video yang terpisah karena yang bakal dibahas itu banyak banget. Kasus ini kan ramai di sosial media gitu. Nah, di saat seperti ini, netizen menurut gue itu memiliki perannya masing-masing. Names make news. Iya. Jika bukan Rahel V-nya mungkin gak bakal viral ini. Hukum media itu kan udah berkata seperti itu. Tapi media sosial memiliki peran juga. Everyone is journalist. Iya. Jadi setiap orang itu memiliki satu suara. Jadi satu suara itu satu orang. Jadi orang-orang itu bebas untuk beropini segala macamnya. Meskipun pada akhirnya untuk investigasi itu dilanjuti oleh pihak yang berwenang. Oh iya, berarti kayak orang-orang umum itu jadi memiliki suara lah ya untuk mengirimkan opininya tanpa meja redaksi gitu loh. Iya, jadi istilah orang-orang itu mengawasi. Benar. Nah, ini juga masuk ke dalam suatu definisi yang pernah kita jelasin dulu. Ada namanya panoptikon di Panoptikon. video antropologi. Yang dimana panoptikon ini secara lebih detail itu ada unsur visible dan unverifiable. Visible itu berkaitan dengan terlihat. Jadi lu ngeliat CCTV nih, ada CCTV, lu ngeliat di situ. Dan unverifiable, CCTV ini kita nggak tahu ada yang mengawasi atau enggak. Jadi kita seakan-akan merasa diawasi. Nah, internet sekarang berperan seperti itu. Nah, Mat. iya benar. Jadi istilahnya ketika Rahel V-nya itu mengunggah sesuatu, misalkan ada daftar nama peserta karantina Wisma Atlet, meskipun Rahel V-nya nggak tahu, tapi ada orang yang tahu. Ada orang Jadi yang tahu ya seakan-akan benar. kita itu diawasi selalu gitu dan segala macamnya kayak gitu sih, Mat. Ini merupakan sebuah konsekuensi lah sebenarnya Iya, ya, gara-gara konsekuensi. Rahel V-nya punya banyak followers, terus habis itu gara-gara yang lu bilang tadi tuh panoptikon, jadi kita semua kayak seakan-akan mengawasi dia gitu loh. Tapi dipikir-pikir juga kasus ini juga bukan kasusnya dia doang. Sebenarnya ada banyak kasus, tapi yang terungkap mungkin hanya sebagian kecil ya. Peristiwa ketiga yang akan kita bahas adalah konten Mbak Imong yang memarahi kakek yang meminta duit. Jadi pada dasarnya kronologi Mbak Imong yang viral di media sosial ini berkaitan dengan citra dia yang dikenal suka memberikan uang atau kegiatan filantropis di setiap video channel YouTube-nya. Jadi pada dasarnya ada kakek-kakek yang menghampiri Mbak Imong dan kakek tersebut Kok terus saya lihat minta uang. waktu Karena dia kakek handphone tersebut anak-anak rupanya bagus gitu melihat citranya konten Mbak Pak Imong yang Baik. suka Kok memberikan begini sama uang saya kepada gitu, yang ada membutuhkan. apa? Tetapi Mbak Imong dengan tegas menolak untuk memberikan sejumlah uang kepada kakek tersebut dengan alasan kakek tersebut membahayakan Mbak Imong dan anaknya yang tengah mengendarai sepeda motor. Alhasil, Mbak Imong memarahi kakek tersebut dan itulah yang terekam dalam videonya. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi secara spontan atau direncanakan itu kita nggak tahu gitu loh, karena berkaitan sama visualitas. Apa yang nampak atau citra itu terkadang luput dari apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Ketika Mbak Imong marah-marahin kakek-kakek itu menjadi perbincangan di media sosial. Ada yang pro, ada yang kontra. Iya. Normal sih sebenarnya ya. Normal. Media independen Narsi TV itu pernah ngebahas gitu loh video bertema filantropis yang diunggah oleh Mbak Imong. Dari bulan Januari sampai bulan Oktober itu rata-rata tuh 2 hari sekali tuh dia ngupload soal kemiskinan gitu loh. 15 ya sebulan ya. Nanti kalau kalian pengen nonton yang Narsi TV atau yang Mbak Imong aja, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi dan di kolom komentar. Tapi Mat, di satu sisi gue menyukai konten Mbak Imong gitu, yang dimana gue pernah bilang YouTuber favorit gue adalah Mbak Imong. Meskipun gue suka Paulanya, balik lagi. Nah, Mbak Imong itu mengajarkan sisi positif yang gue ambil. Ketika lu memiliki banyak uang, lu bisa memberi lebih. Nah, itu positif yang gue ambil dari konten-konten filantropisnya. Tapi dalam konten yang lagi viral ini, yang dimana bertajuk kemiskinan, dengan mengaktifkan monetize-nya, otomatis Mbak Imong itu kan mendapatkan uang dong. Yang dimana konten-konten kemiskinannya itu digemari oleh banyak orang. Iya. Dan itu merujuk pada suatu definisi poverty porn. Nah, poverty porn ini adalah sebuah definisi yang diadaptasi dari pornografi, yang dimana pornografi itu kan meningkatkan hasrat seksual yang dilebih-lebihkan dan segala macamnya. Nah, poverty porn itu seperti itu bentukannya. Jadi istilahnya dengan membingkai kemiskinan yang dapat diselesaikan dengan kerja keras, orang-orang tuh melihat, wah ini sebagai suatu contoh yang baik. Wah ini sebagai sesuatu yang mungkin harus gue lakukan. Macamnya. Nah, itu juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan kemiskinan di negaranya gitu. Iya. Tapi ketika lu udah mengaktifkan monetize dan segala macam di YouTube yang dimana dia dapetin uang, otomatis menguangkan kemiskinan tersebut dong. Iya. Nah, yang uniknya itu entah bagaimana pas banget gitu loh. Ketika Mbak Imong lagi marah-marahin kakek-kakeknya itu, kamera tuh nyala gitu. Oh iya sih ya. Konten-konten yang stimulus kemiskinan ini itu pada dasarnya itu merupakan pengertian komodifikasi
mengatasi kemiskinan lah ya, ketika iya. kemiskinan itu dijadiin duit gitu Oh, loh. menguangkan. Ya menguangkan kemiskinan, direkam terus habis itu diaktifin monetisasinya, akhirnya jadi duit itu. Arjun Appadurai, seorang antropolog Amerika itu mengatakan komodifikasi ini merupakan sebuah definisi yang memiliki nilai ekonomis, itu bisa jasa, bisa gagasan, dan sekarang kemiskinan. Dalam hal ini kemiskinan itu menjadi sebuah objek yang diperdagangkan gitu loh melalui media untuk mendapatkan duit. Peristiwa keempat adalah kritik terhadap aparat kepolisian yang viral di media sosial. Buat kalian yang aktif di Twitter, pasti peristiwa ini sempat lewat di timeline kalian. Singkatnya ada seseorang yang mengatakan, bisa nggak sih polisi itu sebaik Satpam BCA? Ya kurang lebih begitulah. Pemilik akun tersebut mendapatkan banyak ancaman melalui media sosial, dan ancamannya berbeda begitu loh dengan netizen pada umumnya. Ini sih udah termasuk bisa dikatakan sebuah tindakan represif lah ya. Tweet tersebut saat ini sudah di-retweet sebanyak 38.000 kali dan di-like 100.000 lebih akun Twitter. Dan dengan engagement sebanyak itu, mereka bertanya-tanya kenapa oknum-oknum ini marah gitu loh, sampai ada ancaman yang menjurus ke pembunuhan. Logikanya aja deh, kalau leher lu patah, lu bisa apa sih? Fenomena yang gue bahas ini nih sebenarnya agak sensitif lah ya. Gue salut banget sama orang yang berani ngomong di sosial media gitu loh, yang nyampein keresahannya gitu. Dan balik lagi, satu orang, satu suara, dan itu hak dia. Everyone is a journalist. Gue tuh bukan pakar. Dan konsekuensi sosial media itu yang satu orang satu suara gitu pasti baik ditafsirkan dengan hal yang berbeda gitu ya. Dari tweet polisi bisa nggak sih kayak Satpam BCA aja, itu tafsirnya juga banyak gitu loh. Mungkin bisa kayak membandingkan pelayanannya Satpam BCA sama polisi, dan balik lagi kalian tuh bisa menafsirkannya ke kalian sendiri masing-masing gitu loh. Bagi mereka yang tersinggung ya, karena kan bersifat multitafsir. Harusnya ketika dalam bersosial media, oknum-oknum yang tersinggung ini harusnya menanggapi secara positif dong. Iya dong. Misalkan mereka itu menanggapinya dengan keramahan Satpam BCA dalam menangani nasabahnya. Iya. Bisa dibandingkan dengan keramahan polisi terhadap masyarakatnya. Nah, harusnya kayak gitu. Nah, padahal jika kita melihat secara lebih jauh, sejarah Satpam itu didirikan oleh Jenderal Polisi Awaludin Jamil pada tahun 1980-an. Akibat jumlah polisi yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat saat itu. Kebutuhan akan aparat keamanan itu sangat tinggi gitu. Akhirnya terciptalah Satpam. Ketika kita sebagai masyarakat sipil ngomong gagasan kayak gitu, oknum-oknum itu melakukan doxing gitu loh. Ketika gue menyampaikan gagasan kayak tadi tuh polisi sama Satpam BCA, yang kesebar tuh bukan gagasannya, tapi informasi pribadi gue gitu loh. Kayaknya lu cerita deh soal nomor orang yang ngomong itu. Oh iya, ini bahaya buat iklim demokrasi dalam berpendapat gitu. Yang dimana ketika kalian berpendapat, justru yang menjadi serangan dalam berdebat adalah informasi pribadi kalian. Misalkan si pemilik akun ini bilang provider untuk paket datanya pun kesebar nyampe di telepon-telepon. Ujung-ujungnya timbul pertanyaan gitu, sebenarnya itu kita punya privasi atau enggak sih? Dan balik lagi, kalian punya tafsir masing-masing. Udah tuh membahas. Terima kasih pada kalian yang udah nonton sampai habis. Untuk video-video selanjutnya, kita juga akan ngebahas soal fenomena yang terjadi di bulan November dan ngerangkumnya di akhir bulan. Dan jangan lupa untuk komentar di bawah opini kalian mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Oktober, khususnya apa yang gue udah bahas. Dan di pertengahan bulan depan, gue akan menciptakan sebuah question box, kira-kira menanyakan kepada kalian apa sih yang harus gue bahas di video Opium selanjutnya. Makasih yang udah nonton, dan sampai jumpa di Opium selanjutnya.